Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandara Sinta dengan NIM 2010207006 dari kelas Pendidikan Biologi 1 20071. Saya di sini akan menayangkan video praktikum pembedahan ikan nila atau Oreochromis niloticus pada praktek saya di mata kuliah struktur hewan dengan dosen pengampu Ibu Dia Putri Anggun MPD. Selamat menyaksikan. Cutter, gunting bedah, pinset, kaca pembesar atau loop, sendok kecil, sarung tangan atau handscone, styrofoam, dan ikan nila atau Oreochromis niloticus. Anatomi eksternal ikan nila atau Oreochromis niloticus. Anterior, posterior, dorsal, dan ventral. Pada bagian kepala atau caput, terdapat mulut atau rima oris, di mana pada mulut terdapat gigi-gigi kecil dan lidah. Ada cekung hidung atau fovea novalis, ada mata atau organovisus, ada tutup insang atau operculum. Pada bagian ekor atau cauda terdiri dari sirip ekor atau pinna caudalis. Pada bagian tubuh atau tensus terdiri dari sisik atau squama, sirip punggung atau pinna dorsalis, sirip anal atau pinna analit, sirip dada atau pinna pectoralis, dan sirip perut atau pinna abdominalis. Inilah tampak susunan otot atau miomernya. Pada ikan nila atau Oreochromis niloticus ini
dimulai dari mulut, ke esofagus, lambung, usus, rektum, lalu ke anus. Baik, pada mulut, pertama makanan masuk ke dalam mulut, di mana pada bagian mulut ini terdapat gigi-gigi kecil dan lidah. Nah, pada makanan yang masuk ke dalam mulut itu akan terjadi proses pembentukan bolus, yaitu melalui proses mekanik dengan mengunyah, dan kimiawi melalui enzim-enzim yang akan diteruskan ke esofagus. Esofagus. Nah, esofagus ini lokasinya ada di antara insang, di mana tidak dapat dilihat karena tertutup oleh insang-insang. Namun di antara kedua insang ini terdapat esofagus. Nah, esofagus ini merupakan saluran musculomembranous yang meneruskan makanan dari faring ke lambung. Nah, lalu ada lambung, dapat dilihat yang berbentuk seperti kantung-kantung ini, itu dinamakan dengan lambung. Ini lambung. Nah, pada lambung ini terjadi proses pembentukan kim oleh proses mekanik, yaitu melalui kontraksi otot-otot lambung, dan kimiawi atau HCl dan enzim pencernaan seperti pepsin yang akan diteruskan ke usus. Ini adalah usus. Dapat dilihat bahwa usus ini menyambung dari lambung, dari lambung menuju ke usus ini menyambung bagiannya. Ini dapat dilihat. Nah, usus ini pada usus ini terjadi proses pencernaan oleh enzim pencernaan dan penyerapan berbagai nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, air, dan mineral. Lalu makanan ini nantinya setelah dari usus akan disalurkan ke ujung usus. Nah, ini adalah ujung ususnya, di mana ujung usus ini dinamakan sebagai rektum. Ujung usus ini juga terhubung ke tempat pembuangan akhir dari sisa makanan yang dinamakan feses feses. Ada lubang anus atau anal. Nah, ini tempat sisa zat-zat makanan yang tidak lagi dibutuhkan oleh ikan ini keluar melalui anus atau anal ini. Organ aksesoris pada ikan nila atau Oreochromis niloticus ini, yang pertama itu ada hati atau liver. Nah, hati atau liver ini berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu dan sebagai penetral toksin, dan juga menghasilkan protein yang bersirkulasi di dalam darah. Lalu ada kantong empedu yang berwarna hijau, di mana pada kantong empedu ini terdapat cairan yang bernama empedu. Cairan empedu ini mengandung garam empedu yang berfungsi untuk pencernaan lemak. Lalu ada limfa. Ini limfa. Limfa ini berfungsi untuk mengakumulasi limfosit dan makrofaga, degradasi eritrosit, tempat cadangan darah, dan sebagai organ pertahanan terhadap infeksi partikel asing yang masuk di dalam tubuh ikan. Lalu ini pankreas yang berfungsi untuk mensekresikan enzim dan bikarbonat yang berperan dalam pencernaan makanan serta menghasilkan hormon insulin. Sistem pernapasan pada ikan nila. Yang pertama, ikan nila bernapas dengan membuka mulutnya dan menutup insangnya. Ketika mulutnya dibuka, maka oksigen akan masuk melalui mulut. Lalu, oksigen tersebut masuk menuju insang, kemudian diserap oleh pembuluh darah. Nah, pada saat insang ini terbuka, maka akan keluar karbon dioksida dan air dari dalam ikan. Itulah merupakan proses difusi atau sistem pernapasan pada ikan nila. Sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi pada ikan nila.
Nah, sistem peredaran darahnya yaitu sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah tunggal, di mana sistem peredaran darah tertutup ini yaitu darahnya selalu berada di dalam pembuluh darah, dan sistem peredaran darah tunggal yaitu hanya melalui jantung satu kali. Nah, dapat dilihat jantung ini berada di lengkung insang pada bagian anterior, yaitu terdiri dari satu atrium, satu ventrikel, sinus venosus, dan bulbus arteriosus. Nah, jantung ini dapat dilihat berwarna merah tua. Ini adalah jantungnya pada ikan, terdapat di diapit oleh kedua insang. Untuk sistem saraf pada ikan nila ini, sistem sarafnya dapat dilihat itu ada otak. Ini ada otaknya di dalam celah lubang ini. Nah, ini adalah otak ikan nila. Nah, sistem sarafnya pada ikan nila ini terbagi menjadi 5, yaitu telencephalon atau otak bagian depan, diencephalon otak bagian belakang di sebelah belakang, lalu mesencephalon bagian tengah, metencephalon disebut juga dengan cerebellum, dan miencephalon. Nah, lalu untuk sistem ototnya pada ikan nila ini terbagi menjadi 3, yaitu otot bergaris, otot polos, dan otot jantung. Nah, cara kerjanya terbagi menjadi 2, yaitu bawah rangsa otak dan tidak di bawah rangsa otak. Fungsi otot pada ikan nila ini yaitu sebagai penggerak tubuh, sirip, insang, organ dalam, dan rongga mulut pada ikan. Lalu untuk sistem reproduksi pada ikan ini yaitu dengan gonad. Ini adalah gonadnya pada ikan. Ikan ini merupakan ikan berjenis kelamin betina karena memiliki telur. Ini adalah bagian organ-organ yang telah saya bedah pada ikan nila atau Oreochromis niloticus. Ada hati, ada empedu, kantong empedu, ada limfa, ada lambung yang menyambung dengan usus, ada insang, ada jantung, ada otak, dan ada telur ikan. Itulah video praktikum pembedahan ikan nila atau Oreochromis niloticus dari saya Nandara Sinta, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan ataupun kekeliruan selama proses pembedahan. Dan tak lupa pula saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampuh mata kuliah struktur hewan yaitu Ibu Diah Putri Anggun MPD yang telah memberikan banyak bimbingannya. Terima kasih, semoga video yang saya buat dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.